Halo, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Wahyu Prasetyo, bisa panggil Sigit. Mas Andrian lebih nyaman saya panggil dengan sebutan Mas atau Pak atau apa? Selamat pagi, saya bisa dipanggil Mas Adrian aja. Baik, sebelumnya saya menyampaikan terima kasih karena Mas Andrian telah datang dalam proses konseling kali ini. Saya merupakan konselor yang akan mendampingi Mas Andrian selama proses konseling kali ini. Saat ini saya berada di bawah supervisor psikolog. Saya akan mendengarkan penuh apa yang Mas Adrian ceritakan sehingga tidak perlu ragu atau malu untuk menceritakan apapun. Apapun yang Mas Adrian ceritakan akan saya jamin kerahasiaannya. Namun apabila ada sesuatu yang di luar kemampuan saya, maka supervisor saya akan membantu. Baik Mas, terima kasih. Iya, kalau boleh tahu Mas Adrian asalnya dari mana dan sekarang posisinya lagi di mana, Mas? Saya berasal dari Jawa Timur, tepatnya Magetan Mas. Untuk saat ini saya berada di rumah orang tua saya. Oh, kita mulai saja sesi konselingnya ya. Bisa Mas Adrian ceritakan apa yang membuat Mas Adrian memutuskan datang ke sini? Ya, jadi begini Mas, akhir-akhir ini saya merasa kehilangan kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu hilang karena teman-teman saya mempunyai finansial yang lebih daripada saya dan mereka suka mengumpulkan uang. Sedangkan kondisi finansial saya sangat kurang. Oh, begitu ya. Jadi Mas Adrian merasa kurang percaya diri karena finansial Mas Adrian kurang. Betul Mas, saya merasa kehilangan kepercayaan diri karena saya merasa berbeda dengan teman-teman saya, yang mana mereka leluasa bermain dan mengumpulkan uang, sedangkan saya tidak bisa seperti mereka. Kalau boleh tahu, Mas Adrian merasa kurang percaya diri sudah berapa lama? Sudah lumayan lama, karena semenjak teman-teman memberi saya merasakan banyak tekanan. Semua masalah berawal dari ketika Mas Adrian merasa kehilangan kepercayaan diri karena Mas Adrian merasa berbeda dengan teman-teman Mas Adrian. Dan teman-teman Mas Adrian juga menghina Mas Adrian. Begitu ya. Ya, saya merasa kehilangan kepercayaan diri dan tertekan karena kondisi finansial saya kurang, teman-teman saya selalu menghina, membuli, dan mempermalukan saya karena kondisi tersebut. Oke, baik. Berarti Mas Adrian ini dari merasa awalnya kurang percaya diri karena dihina jadi berdampak pada kehidupan Mas Adrian, termasuk orang tua Mas Adrian. Karena ini berdampak pada kehidupan sehari-hari Mas Adrian, apa harapan Mas Adrian dari proses konseling kali ini terkait masalah yang sedang dialami tersebut? Harapan saya yaitu bisa melalui masalah tersebut dan bisa lebih semangat lagi. Bagus, bagus. Luar biasa harapan Mas Adrian. Tetap semangat dan selalu semangat ya. Baik, Mas. Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang kemarin ya. Saya bahas sedikit mengenai apa yang sudah Mas kita diskusikan pada pertemuan sebelumnya. Jadi Mas Adrian bercerita bahwa Mas Adrian sudah putus pertemanan karena dihina, dibully, dan dipermalukan oleh teman-teman karena masalah finansial kurang. Hal ini Mas Adrian tunjukkan dengan lost kontak dan tidak lagi menjalin hubungan pertemanan dengan mereka. Betul, saya memang sudah putus pertemanan dengan mereka. Karena saya yakin dengan putus pertemanan, saya bisa menjalani hidup apa adanya sesuai kemampuan dan melakukan banyak hal yang lebih bermanfaat. Di pertemuan sebelumnya, Mas Adrian juga mengatakan bahwa Mas Adrian masih merasa kehilangan, mudah stres dan tertekan serta emosi yang tidak stabil, lalu berdampak pada orang tua ketika melihat mereka bermain dan berjalan bersama. Iya, benar. Waktu itu saya tidak sengaja bertemu dengan mereka di tempat di mana kita berkumpul mengerjakan tugas dan berdiskusi bersama. Dan di situ saya merasa kehilangan dan kangen masa-masa seperti itu. Baik, Mas Adrian mengatakan sudah putus dan sudah lost kontak dengan teman-teman Mas Adrian. Tetapi kemudian Mas Adrian berkata bahwa Mas masih merasa kehilangan, kangen ketika bermain bersama, berjalan bersama, dan berdiskusi bersama dengan mereka. Saya merasa bingung, Mas. Saya merasa putus pertemanan dan lost kontak. Dan saya juga bisa bermain dengan teman-teman yang bisa mengerti dan memahami saya. Tetapi entah kenapa, ketika melihat mereka bermain bersama terkait tugas, saya merasa kehilangan dan kangen momen-momen seperti itu. Mungkin Mas Adrian merasa kehilangan ketika teman-teman Mas Adrian bermain, berjalan, dan berdiskusi bersama karena Mas Adrian masih menyayangi teman-teman Mas Adrian dan Mas Adrian belum bisa melupakan kenangan tersebut. Kalau masih sayang, sepertinya tidak. Saya dan teman-teman saya sudah putus pertemanan.
Mas Adrian mengatakan bahwa hal tersebut tidak mungkin terjadi, tetapi Mas Adrian juga masih merasa ragu atau tidak yakin dengan perasaan Mas Adrian sendiri. Oh, begitu ya. Saya malah tambah semakin bingung dan tidak yakin serta harus berbuat apa dengan perasaan saya sendiri. Dulu saya juga pernah mengalami masalah yang sama dengan masalah Mas Adrian saat ini, berbeda sedikit. Dulu saya juga pernah mengalami hal yang serupa, pernah dibully oleh teman-teman saya, kemudian saya menjauh dan tidak berteman dengan mereka. Saya dekat dengan mereka sudah lama sejak bangku sekolah, karena hal sepele mereka bisa membuli saya. Lama-kelamaan masalah tersebut berlalu dan sudah biasa saja. Tetapi saya masih menyimpan kenangan dalam memori otak saya di mana kami bermain, bercanda, dan berdiskusi bersama. Sehingga saya masih merindukan momen-momen tersebut. Kemudian saya sadar bahwa sesungguhnya saya butuh dan merindukan momen-momen tersebut. Iya benar, saya juga kadang-kadang masih merindukan mereka dan belum bisa melupakan kenangan bersama mereka. Maka ketika seseorang masih merindukan dan masih menyimpan kenangan-kenangan ketika bersamanya, itu artinya kita masih sayang dan belum bisa melupakan. Emang benar, Mas. Baik, tak terasa kita sudah sampai tahap akhir bahwa Mas Adrian menyadari Mas Adrian belum bisa melupakan pertemanan dengan teman-teman Mas Adrian. Benar begitu? Iya benar sekali, Mas. Baik, menurut Mas Adrian apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi terkait masalah Mas Adrian sekarang ini? Mungkin dengan saya membatasi aktivitas bersama mereka. Betul sekali Mas, seringkali kita membutuhkan waktu dan jarak untuk bisa berbagi diri. Berdasarkan kasus Mas Adrian, membatasi aktivitas seperti kontak langsung dan mengalihkan perhatian pada teman lain merupakan cara yang bagus untuk menjaga jarak agar tidak teringat. Dengan adanya jarak tersebut, membuat Mas Adrian lebih fokus untuk bisa memperbaiki diri sendiri, termasuk perasaan atau pikiran yang mungkin susah untuk dihilangkan. Terima kasih, akan saya coba. Saya lihat dari mulai bercerita sampai saat ini, Anda banyak tersenyum dan semakin terbuka, serta bisa memahami masalah untuk berubah menjadi lebih baik. Saya sangat senang karena berhasil sampai sejauh ini. Bagus, baik. Sebelum ini, usaha apa yang sudah Mas Adrian lakukan? Saya mencoba mencari teman baru yang bisa memahami dan mengerti segala kondisi saya, akan tetapi tidak berhasil. Walaupun tidak berhasil, namun Mas Adrian mampu mengatakan bahwa Mas Adrian belum bisa melupakan masih teringat kenangan mereka dan tidak semua orang mampu menguapkan. Terlebih lagi, tidak semua orang bisa seperti Anda saat ini. Terima kasih, Mas. Baik, lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali, Mas. Baik, apakah ada hal yang ingin diceritakan lagi? Saya rasa cukup, Mas. Baik, sekarang coba jelaskan apa saja yang sudah kita pelajari selama proses konseling kali ini. Saya banyak belajar bahwa selama ini belum bisa menyadari dan memahami perasaan saya yang sebenarnya. Dan selain itu, apabila hal tersebut tidak mungkin terjadi, maka saya akan melakukan pembatasan aktivitas bertemu langsung, mengalihkan perhatian, dan pembatasan interaksi. Baik, bagus Mas Adrian. Di sini akar permasalahan Mas Adrian adalah belum bisa memahami, menyadari, dan memaafkan. Berarti Mas Adrian harus senantiasa berpikir positif caranya dengan berusaha memahami perasaan Mas Adrian dan jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Selalu berpikir positif lawan pikiran negatif, begitu ya. Ya, baik, Mas. Iya Mas, Alhamdulillah semua proses konseling dari awal sampai sekarang berjalan lancar. Tapi semuanya berkat Mas Adrian yang mau datang dengan niat dan mau berproses bersama di sini. Iya, Mas, saya sangat senang sekali. Ya Mas Adrian, saya juga sangat senang sekali bisa bertemu dan berproses bersama Mas Adrian selama kurang lebih 4 minggu ini. Baik, berarti konseling ini sudah berakhir sampai di sini ya Mas. Harapan saya semoga Mas Adrian bisa berubah sesuai harapan yang telah disampaikan saat konseling. Dan terima kasih telah mempercayakan biro kami sebagai tujuan Mas Adrian. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan, tentunya dalam situasi yang lebih positif. Begitu ya Mas Adrian. Iya, Mas, saya juga mengucapkan terima kasih banyak. Dan saya memohon maaf juga jika tidak salah kepada Mas Sigit. Ya.
Selamat siang Kak Sigit. Perkenalkan, saya Adrian Rido Brastanto, bisa dipanggil Kak Rido. Selamat siang, Kak. Kalau boleh tahu, apa kesibukan Kak Sigit sekarang ini? Saya pelajar kelas 12 SMA, Kak. Baik, di sini saya akan bertugas sebagai konselor yang akan mendampingi Kak Sigit dalam proses konseling ini. Iya, Kak. Oke, sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih atas kesediaan dan kepercayaan Kak Sigit mau meluangkan waktu untuk mengikuti proses konseling pada hari ini. Sebelum melanjutkan proses konseling, saya akan menyampaikan beberapa hal, yaitu selama proses konseling Kak Sigit bisa menceritakan dengan tenang tanpa perlu merasa khawatir, karena semua hal yang Kak Sigit ceritakan akan saya jaga kerahasiaannya. Namun jika nanti dalam cerita ada informasi mengenai pihak ketiga, misalnya tentang orang tua, saudara, teman, maka saya berhak menginformasikan pada atasan saya. Oke, baik. Baik, kita mulai ya sesi konseling pada hari ini. Apakah Kak Sigit bisa menceritakan? Jadi begini, Kak. Saya datang ke sini karena sedang merasa stres banget. Harapan saya setelah mengikuti sesi konseling ini yaitu bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi pada diri saya dan bisa melakukan lebih baik. Seperti itu ya. Baik Kak Sigit, kalau boleh tahu sejak kapan Kak Sigit merasa demikian? Sejak sekolah dilakukan secara online, Kak, tapi saya baru merasa stres tuh kira-kira 1 bulan ini. Oke, apa saja yang membuat Kak Sigit merasa stres selama 1 bulan terakhir? Saya merasa pusing karena setiap hari selalu ada tugas baru yang diubah secara tiba-tiba. Nah, selain itu banyak juga guru yang sering mengadakan meet terlalu malam. Pernah loh ada guru yang mengadakan meet jam 8 malam dan selesai jam 10 malam. Oh, pastinya lelah sekali ya. Ketika waktu yang seharusnya dipakai untuk beristirahat justru digunakan untuk hal yang berkaitan dengan tugas sekolah. Iya benar, Kak. Belum lagi saya dimarahi orang tua karena nilai saya banyak yang turun saat pembagian rapot. Nah, mereka bilang kalau nilainya segitu pasti susah masuk perguruan tinggi. Jadi Kak Sigit merasa kecewa karena orang tua Kak Sigit melakukan kemampuan belajar Kak Sigit. Lalu apa saja dampak yang Kak Sigit rasakan dari adanya permasalahan ini? Saya merasa capek terus, Kak. Saya takut hasil belajar saya menurun lagi. Selain itu, saya merasa gak ada mood untuk belajar dan mengerjakan tugas. Jadinya saya sering mengabaikan tugas sekolah dan sengaja bolos pertemuan belajar online. Ternyata stres yang Kak Sigit alami memberikan dampak negatif pada kehidupan Kak Sigit. Oh ya, sebelumnya Kak Sigit mengatakan bahwa takut nilai ujian turun lagi. Namun kemudian Kak Sigit mengatakan bahwa sering mengabaikan tugas sekolah dan sengaja tidak mengikuti pertemuan online yang diadakan oleh. Iya juga ya, Kak. Seharusnya saya tidak melakukan hal itu. Iya Kak Sigit, dulu waktu masih sekolah, saya juga pernah merasa jenuh dalam belajar, dan ketika merasakan hal tersebut, saya beristirahat terlebih dahulu dengan melakukan hal yang saya sukai, namun ketika sudah merasa lebih baik, saya harus kembali belajar dan menyelesaikan tugas sekolah segera mungkin. Begitu ya, Kak. Sepertinya saya harus belajar melawan rasa malas saya. Tapi kenapa ya, Kak? Dengan tuntutan sekolah yang tinggi, saya justru merasa malas. Nah, sebenarnya dalam teori psikologi yang Kak Sigit rasakan itu bisa disebut burnout. Burnout adalah keadaan di mana seseorang mengalami kelelahan baik secara fisik maupun secara emosional karena beban yang tinggi, penurunan performa kerja, dan kehilangan semangat dalam melakukan sesuatu, termasuk gejala burnout yang sedikit alami. Oh, seperti itu ya, Kak. Pantas saja saya juga mudah marah pada orang lain, terutama orang tua saya. Terkadang saya juga bingung dengan sikap saya sendiri, Kak. Mungkin Kak sedikit marah karena masih merasa kecewa dengan apa yang orang tua Kak sedikit katakan ketika melihat hasil. Oh iya, Kak, betul juga. Sebenarnya saya ingin bilang kalau saya merasa sakit hati,
dengan apa yang orang tua saya katakan, tapi saya takut dibilang melawan, Kak. Oke, dalam ilmu psikologi itu ada loh kemampuan asertif. Kemampuan asertif adalah kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara jujur dan tegas, namun tetap menghargai perasaan orang lain. Jadi Kak Sigit tetap bisa menyampaikan apa yang Kak Sigit rasakan dengan asertif, sehingga tidak terkesan seperti melawan orang tua Kak Sigit. Seperti itu ya, Kak. Tapi saya agak khawatir dengan respon yang akan mereka berikan nih, Kak. Baik, ketika Kak Sigit sedang berhadapan dengan mereka, cobalah untuk melawan rasa kekhawatiran tersebut dengan membayangkan bahwa mereka akan menghargai pendapat yang Kak Sigit berikan dan yakini bahwa Kak Sigit mampu mengungkapkan perasaan dan pikiran Kak Sigit dengan baik. Oh iya, Kak, benar juga ya. Terlepas dari bagaimanapun respon mereka, saya tidak betul-betul mengetahuinya sebelum saya mencoba mengatakan perasaan saya pada mereka. Iya Kak Sigit, saat ini saya merasa Kak Sigit semakin antusias nih dan memiliki keinginan untuk mengubah situasi yang Kak Sigit alami. Wah, iya, Kak. Sekarang saya juga bisa memahami apa yang sebenarnya saya alami dan apa yang perlu saya lakukan untuk mengatasinya. Terima kasih ya, Kak. Sama-sama Kak Sigit. Apakah ada hal lain yang ingin Kak Sigit ceritakan lagi? Untuk saat ini sepertinya sudah cukup, Kak. Baik. Kalau begitu sekarang coba jelaskan apa saja yang sudah kita pelajari selama proses konseling ini. Saya belajar bahwa selama ini saya belum bisa melawan rasa malas saya dan belajar ketika kegiatan belajar dilakukan secara online. Selain itu, saya belajar bagaimana memahami diri saya sendiri dan menahan rasa marah kepada orang tua yang kecewa karena nilai saya yang banyak menurun. Baik Kak Sigit, di sini akan permasalahan Kak Sigit adalah rasa malas belajar. Berarti Kak Sigit harus bisa melawan rasa malas belajar tersebut supaya saat pembagian raport nilai Kak Sigit bisa bagus lagi dan orang tua Kak Sigit jadi bangga pada Kak Sigit. Iya, Kak, sekarang saya jadi lebih paham, Kak. Baik, kalau begitu proses proses konseling ini akan saya akhiri. Harapan saya semoga Kak Sigit bisa berubah sesuai harapan yang telah disampaikan pada awal konseling waktu itu. Dan terima kasih telah mempercayakan video kami. Saya juga meminta maaf jika selama proses ini melakukan kesalahan yang disengaja maupun tidak. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan di lain situasi yang tentunya lebih positif. Iya, Kak, saya juga mengucapkan terima kasih banyak karena telah mendampingi saya dalam proses konseling kali ini. Mohon maaf jika saya banyak salah ya, Kak.